Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nur Fadia. I'm 6th semester students of English Education Department 2018, Aladdin Stake Islamic University of Makassar. So today I'm going to make a video as a final project for the subject Cross-Cultural Understanding. So after taking the cross-cultural understanding course where we study various custom of other countries, okay, I can conclude that there are some cultural differences and similarities between our country Indonesia and other countries. Okay, let's start it. The first is the difference cultural between our country and another country. The first, in Denmark, cycling as a hobby. Oke, berbeda dengan negara kita di Indonesia, di mana mobil dan motor itu menjadi kendaraan utama apabila kita ingin bepergian. Nah, di negara Denmark, mereka menjadikan sepeda sebagai hobi mereka, sebagai kendaraan utama dalam bepergian. Dan di sana itu mobil maupun motor, bahkan mobil sendiri hanya sekitar 2% warga yang menggunakannya. Nah, yang kedua yaitu di negara kita, ketika kita di perjalanan seringkali kita menemukan atau melihat hewan terlantar, baik itu kucing, anjing, sapi, dan lain-lain sebagainya. Nah, berbeda dengan di negara Denmark. Di Denmark sendiri bisa dikatakan jarang sekali kita menemukan kucing ataupun anjing dan hewan lainnya yang tidak bertuan. Nah, jikalaupun ada, mereka akan langsung dibawa ke tempat penampungan. Nah, orang-orang di Denmark sendiri, mereka itu tidak akan membuang hewan di sembarang tempat atau hewan peliharaan mereka, karena mereka bisa dikenakan denda. Nah, yang ketiga, di negara kita, di Indonesia, menutup tirai jendela pastinya akan kita lakukan untuk melindungi privasi kita, terutama jika jendela kita itu langsung berbatasan dengan jalan orang-orang untuk berlalu lalang. Nah, rupanya hal ini berbeda di negara Netherlands. Mereka memiliki tradisi yang sangat unik, yaitu tidak menutup tirai jendela rumah mereka, apalagi di malam hari, sehingga aktivitas yang mereka lakukan bisa ditonton oleh orang-orang yang berlalu lalang di luar. Nah, hal tersebut tidak membuat mereka risih. Nah, kebiasaan itu kabarnya sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejumlah rumah di Amsterdam ataupun kota-kota kecil lainnya itu tidak memiliki tirai. Nah, yang keempat, di Brasil kita itu tidak boleh menyentuh makanan dengan tangan karena dianggap di sana itu dianggap tidak sopan. Nah, di sana kita harus menggunakan garpu ataupun pisau apabila kita ingin menikmati makanan, termasuk seperti olahan pizza, burger, dan lain-lainnya. Bahkan kentang goreng pun kita harus menggunakan garpu apabila ingin memakannya. Nah, berbeda dengan negara kita di Indonesia, bisa dikatakan makan menggunakan tangan itu sangat nikmat dan dapat memudahkan kita untuk cepat menghabiskan makanan. Nah, yang kelima, di Norwegia kita dilarang membunyikan klakson karena hal tersebut dianggap tidak sopan. Sedangkan di negara kita, membunyikan klakson itu merupakan hal yang lumrah. Bahkan seringkali kita mendengar klakson itu apabila berada di lampu merah, apabila sedang macet. Nah, yang keenam yaitu menunjuk sesuatu dengan menggunakan kaki. Nah, jika kita menunjuk sesuatu dengan kaki di Indonesia, hal tersebut dianggap tidak sopan dan kurang ajar. Nah, di Finlandia, menunjuk dengan kaki merupakan suatu hal yang sangat lumrah dan biasa. Nah, yang ketujuh yaitu bersalaman dan memberi sesuatu dengan tangan kiri. Nah, di Indonesia, memberi ataupun bersalaman dengan seseorang menggunakan tangan kiri itu dianggap tidak sopan. Nah, berbeda dengan di negara Finlandia, tangan kanan maupun tangan kiri itu dianggap sama saja dan memiliki fungsi yang sama, dan tidak ada perbedaan. Nah, hal itu merupakan hal yang lumrah di negara Finlandia. Okay, next is the similarities cultural between our country and another country. The first is in Egypt. Just like in
Indonesia, when we don't take a photo in the military and government areas. And the second is, like in Indonesia, in Morocco, you can't drink alcohol. Kita tidak boleh meminum alkohol. Nah, yang ketiga, di Maroko kita tidak boleh memakan sesuatu menggunakan tangan kiri. Dan yang keempat, seperti di Indonesia, di Nederland, di Belanda itu kita tidak boleh melompati antrian. Kita tidak boleh melompati antrian. Nah, yang keempat yaitu masih di Nederland, kita itu tidak boleh apabila kita ingin belanja sebuah barang, pertama-tama itu kita pasti akan menanyakan harga dari barang tersebut. Nah, yang keenam, di Vietnam terdapat sebuah makanan yang sama seperti di Indonesia, namanya itu nimram, di mana makanan khas Vietnam ini bisa disebut mirip dengan lumpia ataupun risoles karena memiliki bentuk dan bahan yang hampir sama. Nah, yang ketujuh yaitu makanan yang disebut dengan peya. Nah, makanan ini dikatakan hampir sama dengan nasi kuning di Indonesia karena karena nasinya itu memiliki warna yang berwarna kuning seperti itu. Okay, I think that's all my explanation about the similarities and differences between our country and another countries, and I apologize if there are many mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.